Very small town in Indiana. I'm sure that you've never heard of it. Okay. Elizabeth Sparkley adalah seorang bintang film Hollywood dan juga sering mengisi acara dalam televisi setempat. Namanya sangat terkenal saat itu. Elizabeth menjadi idola bagi orang yang ingin sehat dan tetap segar walau usia tidak lagi muda. Apalagi pas usianya menginjak 50 tahun dan dalam kesempatan orang mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Tapi ketika dalam toilet yang tidak disadari bosnya, pemilik perusahaan sedang menelepon ke produser mereka menginginkan acara dalam televisi adalah yang lebih muda dan segar. Ow. We need her to stick around for. Hal ini tidak disadari oleh bosnya itu. Elizabeth mendengar percakapan itu, dan setelah bosnya itu keluar mulailah dia menyadari usianya yang tidak muda lagi dan akan tersingkir oleh pendatang yang lebih muda dan energik. Elizabeth melihat lama wajahnya dalam cermin, dan tampaklah keriput dalam wajahnya itu. Apalagi dalam percakapan dengan bosnya itu mengatakan mereka ingin yang lebih muda. That's what keeps us sure. What stops? What? This. What they. Percakapan antara Elizabeth dengan pimpinannya itu seperti tidak menghiraukan perasaannya, apalagi menyebut dia sudah 50 tahun yang tidak cocok lagi mengisi acara di televisi itu. Dan tampak pimpinan produser yang datang dan langsung berangkulan dan pergi. Elizabeth termenung memikirkan nasibnya yang artinya karirnya akan segera berakhir. Seperti lalat di dalam gelas yang sudah tidak berdaya. Elizabeth pulang dengan kendaraan sambil melamun. Apalagi melihat posternya yang mulai diturunkan oleh seorang petugas di papan reklame. Karena tidak konsentrasi mengendarai, maka dia hampir saja tertabrak truk. Elizabeth dan mobilnya terdampar ke pinggir jalan. Ketika sadar dia sudah berada di rumah sakit dan dokter sedang memeriksa kondisinya. Hasil röntgen tidak ada tulangnya yang patah atau terkilir. Tampak seorang perawat pria muda memastikan kembali tulang belakangnya dengan mengurut punggungnya. Dan memastikan memang baik keadaannya. Ketika Elizabeth hendak pulang, dia melihat sesuatu di sakunya dengan tulisan substansi dapat membuat awet muda dengan nomor telepon. Tiba-tiba seorang pria menyapanya yang membuat Elizabeth kaget. Dan mengatakan mereka adalah teman lama. Elizabeth hanya mengiyakan karena banyak orang di sekitarnya. From 10th grade homeroom. Bagaimanapun Elizabeth merasa tidak enak apabila mengatakan bahwa dia tidak kenal siapa pria itu. Padahal pria itu mengatakan mereka sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Kemudian Elizabeth minta kartu nama tetapi pria itu mengatakan lupa membawa dan menulis pada secarik kertas. Kemudian jatuh dan mengambil kembali dalam keadaan basah dan memberikan kepada Elizabeth. Pria itu mengatakan selamat tinggal dan silahkan menelepon. Elizabeth pulang ke apartemennya yang mewah itu dalam keadaan hampa. Kemudian dia pun mencoba flash disk substan itu yang merupakan video pendek di dalamnya. Dalam video itu dijelaskan sebuah sel akan membelah dan menjadi 2 dan lebih muda dari sel induknya. Yang akan membuat Anda akan lebih muda dan lebih cantik. Elizabeth menonton video itu biasa-biasa saja, malah pergi ke bar dan minum sendirian. Dia menyaksikan sepasang muda-mudi di pojokan. Dia tidak sempat pacaran karena mengejar karir. Elizabeth nekat dan menelepon substan itu dan memesan barang yang akan membuat dia tampak muda. I'd like to... Hello? Ketika menelepon dari nomor yang diberikan dari rumah sakit itu langsung dijawab oleh seseorang. Elizabeth mencatatnya pada tangannya. Suatu pagi Elizabeth membaca koran tentang peluang karir menggantikan Elizabeth Sparkley untuk mengisi acara di televisi. Elizabeth tentu saja marah kemudian dia pergi menuju alamat yang ditunjukkan oleh penelepon itu. Ketika sampai di alamat yang dituju sangat aneh hanya sebuah pintu kumuh di samping tangga. Awalnya Elizabeth ragu-ragu, tapi menempelkan nomor identitas 503YG diberikan, pintunya langsung terbuka dari bawah. Tidak bisa terbuka sepenuhnya. Elizabeth masuk dan tiba di ruang yang luas berwarna putih. Dalam lemari yang diberi nomor dan Elizabeth membuka kotak yang isinya berupa alat suntik aktivator dan perangkat lainnya. Elizabeth pulang dan membawa alat itu ke apartemennya. Elizabeth memeriksa kembali alat itu satu persatu dengan hati-hati. Elizabeth memperhatikan tubuhnya yang memang sudah mulai menua.
Dia mengambil aktivator dan memasukkannya ke jarum suntik. Kemudian Elizabeth menyuntikkan ke tubuhnya, dan benar saja bola matanya menjadi dua berikut tubuhnya menjadi dua yang lebih muda. Walaupun Elizabeth mengerang kesakitan. Elizabeth yang baru muncul dan melihat di cermin dengan gadis muda. Sedangkan Elizabeth yang tua terkapar di lantai. Lalu menjahit bagian yang koyak itu. Dari hidung Elizabeth yang muda keluar darah maka dia perlu obat stabilizer lalu menyuntikkan ke tubuhnya. Singkat cerita Elizabeth muda ini pergi ke audisi pendatang baru pengganti Elizabeth dengan nama Sue. Pemilik perusahaan gembira menyambut kedatangan Sue. Pengganti Elizabeth telah muncul dengan kemampuan yang sama tapi dengan tubuh yang lebih seksi dan lebih muda. Tapi untuk menjaga penampilannya dia selalu perlu stabilizer. So let's get to work. Perfect. Begitulah Sue dan Elizabeth melakukan berulang-ulang. Sue harus menyuntikkan stabilisator ke tubuhnya. Sue tetap cantik dan beraktivitas sebagai acara pelatih senam di acara televisi. Selain itu harus merawat Elizabeth dan menyuntikkan aktivator. Keadaan lalu berubah Elizabeth yang beraktivitas dan Sue yang harus berbaring. Elizabeth pergi mengunjungi tempatnya biasa tampil di acara televisi itu. Tapi dia disambut oleh bosnya itu dengan peralatan yang dia simpan dan mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan lagi Elizabeth karena sudah ada penggantinya. Elizabeth membuat kalender kapan Sue bisa tampil dan hari apa saja Elizabeth beraktivitas. Elizabeth tetap memesan obat tersebut secara rutin. Ketika seseorang pemuda datang ke rumah Elizabeth, dia kebingungan karena dijumpainya seorang gadis muda. Maka dia pergi karena mengira Elizabeth sudah tidak lagi di apartemen itu. Giliran Sue beraktivitas maka dia juga menyuntikkan obat ke Elizabeth. Suatu malam Sue mengajak seorang pria berkencan di apartemennya itu. Tapi saat itu siklus untuk Elizabeth sudah seharusnya bangkit. Ketika berkencan dengan pemuda itu ada darah keluar dari hidungnya, artinya Sue perlu stabilizer lagi untuk menetralkan tubuhnya. Maka dia pun pergi langsung meninggalkan pemuda itu yang masih keheranan dan belum mengerti apa yang terjadi. Sue melihat Elizabeth yang masih berbaring dan darah juga muncrat dari hidung Sue. Kemudian Sue mencari obat suntik aktivator dan menyuntik Elizabeth. Dan itulah dosis terakhir dari 7 dosis yang sudah ditentukan. Ketika Sue kembali ke pemuda itu menjadi tercengang karena melihat Sue lebih muda dan sempat bertanya. Tapi apa yang terjadi selanjutnya keluar usus dari tubuhnya dan kembali ke ruangan di mana Elizabeth berbaring. Giliran Elizabeth bangkit dan ketika keluar dari ruangan dia melihat apartemennya berantakan dengan berbagai botol minuman. Dengan kondisi itu, Elizabeth kembali menelepon pemasok obat tersebut dan mengatakan obat yang dia minta akan dikirim segera. Walaupun sebenarnya sudah hari ke-7. Elizabeth memperhatikan jarinya mengeriput. Setelah percakapannya dengan pemasok obat tersebut, Elizabeth membersihkan ruangan itu yang telah dipakai oleh Sue untuk berpesta semalaman. Elizabeth juga melihat Sue tampil di televisi dan tampak lebih muda. Sue memperhatikan bagian tubuh Sue yang tampak normal begitu juga dengan gerakannya. Persis seperti penampilannya ketika dia mengisi acara di televisi itu. Elizabeth kaget karena ada seseorang yang mengetuk pintu. Ketika mengintip dari lubang kaca pintu mengajaknya datang ke pestanya. Elizabeth menerima surat yang menyatakan pesanannya telah dikirim. Elizabeth langsung pergi ke tempat biasa dia mengambil paket kirimannya itu. Ketika keluar dari ruangan itu memastikan siapapun tidak melihatnya dan menuju ke sebuah kantin. Ketika duduk dia melihat orang tua yang sama dengannya berarti dia juga pasien yang sama dengan pasien 207. Elizabeth sudah tidak selera dengan makan pesanannya ketika berbicara dengan orang tua itu. Dia seperti mengetahui semuanya. Elizabeth kemudian pergi meninggalkan kantin itu. Orang tua itu tetap terus bicara. Karena tidak konsentrasi berjalan dia menabrak seorang pemuda tidak lain adalah teman Sue yang berkencan. Kemudian Elizabeth teringat dengan seseorang yang pernah memberikan alamat dan teleponnya. Dia berniat untuk meneleponnya. Ternyata orang tersebut masih ingat dengan Elizabeth dan ingin bertemu dengannya. Cukup lama mereka ngobrol via telepon. Akhirnya Elizabeth pun berdandan dengan melihat wajah dengan pakaian sewaktu dia masih muda dan mengisi acara televisi. Dia memperhatikan Sue yang terbaring dan Elizabeth juga ingin seperti Sue dan berkencan. Dia memperhatikan penampilannya di cermin. Dan membandingkan dirinya dengan Sue yang ada pada poster.
Ketika hendak membuka pintu keluar, ternyata Elizabeth membatalkan niatnya itu dan menghapus lipstik pada bibirnya. Elizabeth membaca balasan dari pemasok obat tersebut dan sempat menanyakan keadaannya. Saat Sue lagi show acara di televisi, dia merasa ada sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Tiba-tiba otot pahanya menonjol. Elizabeth menghentikan gerakannya dan melihat ototnya itu, sehingga menjadi perhatian oleh kru televisi. Sue terus memijit pahanya itu dan mengeluarkan seperti sepotong daging ayam dari pahanya dan dilakukan setelah dia berada di kamar mandi. Keesokan harinya Sue dipanggil oleh bosnya dan tentu saja menanyakan apa yang terjadi dengannya. Perasaannya menjadi was-was. Tapi sungguh di luar dugaannya, bosnya itu mengatakan puas dengan penampilannya. Bahkan mengatakan Sue akan ikut serta dalam acara malam tahun baru dan akan disaksikan orang di seluruh dunia. Sue gembira bukan kepalang. Sue lalu pergi ke ruang di mana Elizabeth berada dan menambah suntikan aktivator dan cukup sampai pada acara tahun baru. Tentu saja dengan menambah dosisnya. Setelah giliran Elizabeth yang tampil, keadaan tubuhnya semakin memburuk dan kakinya sulit diluruskan. Dan tampak semakin tua. Keunikan dari proses itu adalah apabila Elizabeth memakan daging ayam, maka daging tersebut akan muncul pada tubuh Sue dan tidak hancur. Elizabeth pun bercanda dengan memakan daging yang gosong, maka daging itu akan muncul pada tubuh Sue. Ketika giliran Sue yang bangkit, dia melihat ruangan apartemen berantakan dengan aneka daging ayam. Dan tiba saatnya pertunjukan untuk malam tahun baru. Sue memesan kembali stabilisator kepada pemasok. Sue memohon dengan sangat agar disediakan agar tidak mengganggu pertunjukan nanti. Suatu ketika Sue berkencan dengan pasangannya, tiba-tiba keluar lagi darah dari hidungnya dan cepat-cepat pergi ke kamar mandi yang membuat heran pria itu. Di kamar mandi tubuh Sue berubah menjadi sangat mengerikan. Tubuhnya menjadi bungkuk dan menelepon lagi pemasok. Giliran Elizabeth yang bangkit dan menyeret Sue ke depan dan melihat tubuh Sue yang berdarah dan butuh stabilisator. Tapi Elizabeth sudah punya serum yang dirancang untuk membunuh Sue. Once you stop, you can't go. Elizabeth mendapati tubuhnya secara mengerikan. Bungkuk dan cacat dan hampir tidak berbulu. Dia bertekad menghentikan Sue. Dia mulai menyuntikkan serum ke tubuh Sue. Tapi bagaimanapun juga dia masih tetap tampil seperti tubuh Sue. Akhirnya dia ragu-ragu menyuntikkan serum sepenuhnya. Akibatnya Sue bangkit dan sadar. Mereka berdua sama-sama kaget. Sue sadar maka dia akan dibunuh, langsung menyerang Elizabeth secara membabi buta. Maka pertempuran sengit pun terjadi. Tapi fisik Sue lebih kuat. Elizabeth mencoba melarikan diri. Tapi Sue terus mengejar dan Sue berhasil mengejar Elizabeth lalu membunuhnya. Tanpa Elizabeth, tubuh Sue memburuk. Dalam kepanikan Sue mencoba menggunakan aktivator yang tersisa. Hari pertunjukan untuk malam tahun baru pun tiba. Sue datang pakaian dan aksesoris yang gemerlap. Tapi ada yang aneh dengan tubuhnya, terutama pada giginya yang mulai copot satu persatu. Begitu juga dengan kukunya yang juga mulai copot. Sue mencoba tetap tampil, senyum tanpa menunjukkan gigi di hadapan bosnya itu. Melihat kondisi yang mulai rapuh tanpa Elizabeth yang telah dibunuhnya itu, Sue kembali ke apartemen untuk mencari stabilisator. Ketika dia hendak memencet tombol lift, dia melihat kukunya mulai terlepas. Sue pun mulai menangis memperhatikan kukunya copot satu persatu. Sue terus berlari setelah keluar dari lift. Pemandangannya mulai buram dan berkunang-kunang. Sue akhirnya sampai pada ruangan dan langsung mencari stabilisator. Sue juga melihat wajahnya di cermin dengan giginya yang sudah ompong. Setelah menggunakan stabilisator yang merupakan sisa, dia lalu menyuntikkan ke tubuhnya dan secara perlahan mulai berubah dan membelah. Mini muncullah kembaran Sue seperti Elizabeth kembaran Sue. Tapi kali ini serum yang digunakan hanya setengah, akibatnya tubuh yang dihasilkan bermutasi menjadi mengerikan. Wajahnya seperti wajah Elizabeth tetapi tubuhnya bergerak dan bermutasi terus. Hasil dari mutasi tersebut kemudian mengenakan pakaian yang langsung melewati bosnya itu yang keheranan. Hasil mutasi ini lalu pergi maju ke panggung yang disaksikan oleh penonton. Awalnya penonton belum sadar apa yang terjadi. Tetapi ketika tubuh itu menyembur bagaikan bubur, maka penonton pun berhamburan keluar gedung. Bagian tubuh yang bermutasi itu jatuh ke lantai dan dibersihkan oleh petugas kebersihan.